Anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDK yang mengelola proyek emas Pani di Gorontalo dikabarkan akan menggelar penawaran umum saham perdana alias inisial public offering atau IPO. Dan lokasi proyek mencakup 6 wilayah strategis yakni Jawa Barat, Flores, Jambi, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah. Ya, anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDK yang mengelola proyek emas Pani di Gorontalo dikabarkan akan menggelar penawaran umum saham perdana alias inisial public offering atau IPO. Ya, saat ini pemirsa anak usaha MDKA yang mengelola proyek emas Pani ini sudah mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDK yang mengelola proyek emas Pani di Gorontalo dikabarkan akan menggelar penawaran umum saham perdana alias inisial public offering atau IPO. Saat ini anak usaha MDK yang mengelola proyek emas Pani sudah mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. IPO anak usaha MDK ini akan dilakukan pada September 2025. Bahkan IPO ini digadang-gadang menjadi aksi penawaran umum saham terbesar di tahun 2025. Entitas MDK ini dikabarkan sudah menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Indo Primer Sekuritas sebagai underwriter. Melansir laman resmi Merdeka Copper Gold, proyek Pani dikelola oleh PT Merdeka Gold Resources dan anak-anak perusahaannya, di mana MDK merupakan pemegang saham mayoritas Merdeka Gold Resources. Proyek emas Pani masih dikembangkan di Gunung Pani di Pulau Sulawesi untuk menjadi salah satu petambang emas primer terbesar di Indonesia dan Asia Pasifik, dan memiliki kandungan lebih dari 7 juta ons emas. Fase awal pengembangan proyek emas Pani akan menggunakan metode pengolahan heap leach dengan kapasitas 7 juta ton biji per tahun dengan target produksi sekitar 140.000 ons emas per tahun. Berbagai sumber untuk IDXNO. Pemirsa, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk melalui anak usahanya PT DSSR Dayama Sakti bersama PT First Gen Geothermal Indonesia membentuk joint venture untuk menggarap potensi panas bumi di Indonesia. Ya, melalui JV atau perusahaan patungan ini, DSSR dan First Gen akan mengembangkan serta mengelola sumber daya panas bumi dengan potensi kapasitas yang diperkirakan mencapai 440 MW. Dan lokasi proyek mencakup 6 wilayah strategis yakni Jawa Barat, Flores, Jambi, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah. Presiden Direktur PT DSSR Dayama Sakti sekaligus Wakil Presiden Direktur DSSA Lokita Prasetya menyatakan pembentukan perusahaan patungan tersebut bukan sekedar investasi tetapi juga upaya untuk memperkuat transfer teknologi dari EDC. Dan selain itu, pembentukan perusahaan patungan tersebut juga diyakini sejalan dengan strategi pemerintah untuk mempercepat transisi energi, memperluas pangsa energi terbarukan, serta mencapai target net zero emission pada tahun 2060. Ya, PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG mendapatkan dividen interim senilai 751,2 miliar rupiah dari anak perusahaan PT Agro Multi Persada atau AMP. Iya, pembagian dividen AMP ini pemirsa diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahunan perusahaan tersebut. PT Triputra Agro Persada Tbk atau emiten dengan kode saham TAPG mendapatkan dividen interim senilai 751,2 miliar rupiah dari anak perusahaan PT Agro Multi Persada. Pembagian dividen AMP diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahunan perusahaan tersebut. AMP adalah perusahaan terkendali TAPG yang sahamnya dimiliki oleh perseroan sebesar 94,93%. Transaksi tidak berdampak material atas transaksi pembagian dividen interim perusahaan terkendali perseroan AMP tersebut. Dalam transaksi tersebut selain TAPG dan AMP, sejumlah perusahaan terafiliasi juga terlibat, yaitu PT Tri Nur Cakrawala yang merupakan pemegang saham dari AMP yang memiliki saham 1,97%. Lalu PT Triputra Investindo Arya yang merupakan pemegang saham dari AMP yang memiliki saham 1,91%. Serta PT Daya Adicipta Mustika yang merupakan pemegang saham dari AMP sebesar 1,19%. Berbagai sumber untuk IDXNO. Di Market Boss, pemirsa, PT Astra International Tbk atau ASI ini telah menyerap belanja modal 8,8 triliun rupiah hingga paruh pertama tahun 2025. Ya, realisasinya baru sekitar 33,8% dari total anggaran capital expenditure 26 triliun rupiah di tahun ini.
Wakil Presiden Direktur Astra International Rudi menjelaskan sebagian besar alokasi CAPEX dipakai untuk pembelian alat berat di bisnis kontraktor pertambangan. Dana juga mengalir untuk replanting dan pemeliharaan mill and port di Astra Agro, pembelian mesin produksi di Astra Auto Parts, serta renovasi dan akuisisi lahan baru untuk ekspansi bisnis otomotif. Di luar belanja modal, ASII telah mengucurkan investasi Rp3,3 triliun sepanjang semester pertama. Investasi utama berfokus pada pengembangan aset gudang logistik modern dan sektor kesehatan. Rudi menyebut masih ada sejumlah proyek dalam pipeline yang akan direalisasikan di paruh kedua tahun 2025. Berdasarkan laporan keuangan, Astra membukukan laba bersih sebesar Rp15,51 triliun di semester pertama 2025 atau turun 2,15% secara tahunan. Sementara pendapatan bersih naik 1,8% menjadi Rp162,85 triliun. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Astra untuk menyeimbangkan strategi investasi dan kinerja keuangan ke depan. Berbagai sumber untuk ID Action. Kontraksi laba industri China turun dengan laju yang lebih lambat pada bulan Juli 2025 yang menandakan upaya pemerintah untuk menekan kelebihan kapasitas mulai meredakan tekanan dari ketatnya persaingan produsen. Berdasarkan data Biro Statistik Nasional, laba industri susut 1,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dan penurunan ini merupakan yang paling kecil sejak tren kontraksi dimulai pada bulan Mei. Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Juli 2025, laba industri menyusut 1,7%, lebih baik dibandingkan dengan kontraksi 1,8% pada semester pertama. Sektor manufaktur mencatat kinerja lebih kuat dengan laba melonjak 6,8% pada bulan Juli setelah hanya tumbuh 1,4% pada Juni. Produsen bahan baku, baja, dan penyuling minyak bahkan berhasil berbalik dari rugi menjadi untung pada bulan tersebut. Meski demikian, margin laba masih tertekan akibat permintaan domestik yang melemah. Ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut mencatat pelemahan luas pada bulan Juli dengan inflasi konsumen jatuh ke level 0 dan pertumbuhan penjualan retail yang melambat. Ya, pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street bergerak positif pada perdagangan di hari Rabu dengan indeks S&P 500 yang mencetak rekor penutupan tertinggi baru menjelang laporan keuangan Nvidia dan menjadi sorotan utama pada pekan ini. Dan pada penutupan perdagangan di hari Rabu, indeks S&P 500 ditutup naik 0,24% menjadi 6.481. Indeks Nasdaq Composite menguat 0,21% ke level 21.590 dan indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 0,32% ke level 45.565. Sementara itu dari Eropa, indeks saham utama Eropa Stoxx 600 menguat tipis pada hari Rabu setelah mengalami tekanan jual tajam sehari sebelumnya. Kenaikan ini terjadi di tengah kewaspadaan investor terhadap ketidakstabilan politik di Perancis dan penantian laporan keuangan Nvidia. Dan indeks Stoxx 600 ditutup naik 0,1% ke level 554,76. Sementara DAX Jerman melemah 0,44% ke level 24.046 dan FTSE 100 Inggris melemah 0,11% ke level 9.255.